Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Gimana Bapak Ibu daramang sadayana? Ya. Insyaallah tema yang sekarang ini tematik dulu berkenaan dengan masalah ibadah umrah. Ya. Insyaallah sebagai persiapan biar kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat, ya, insya Allah. Tema yang kita bahas ya, berkenaan dengan pengaruh amalan hati dalam ibadah umroh, seperti itu. Ketika berbicara tentang masalah hati di dalam Al-Quran sangat banyak sekali disebutkan berkenaan tentang masalah hati, menunjukkan hati itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kalau di dalam sunnah Nabi SAW cukup yang menunjukkan tentang pentingnya amalan hati itu dalam dua hadis berikut ini. Pertama, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum." Allah tidak melihat kepada bentuk postur tubuh kalian dan harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ya, maka hati atau amalan hati inilah yang letak penilaian Allah tabaraka wa taala. Bisa jadi secara zahir sama beribadah kita secara umum, baik itu ibadah umroh, ibadah sholat, menuntut ilmu, tapi letak penilaian Allah sebenarnya di hati, ya. Makanya hati itu pengaruhnya sangat besar dalam ibadah secara umum, ya. Sholat, menuntut ilmu, bersodakoh, ya, dan amalan ibadah yang lainnya termasuk ibadah umroh yang akan kita bahas. Semuanya itu pangkalnya dari hati. Menunjukkan tentang pentingnya amalan hati juga di dalam hadis Nabi SAW ya, yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingat bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat shalal jasadu kulluhu. Segumpal daging itu beres, apabila beres segumpal daging itu beres seluruhnya. Namun apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya juga seluruhnya menjadi rusak. Apa itu segumpal daging itu? Ala wahiyya al-qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Berarti dapat kita pahami dalam hadis ini bahwasanya keberesan anggota badan yang dilakukan oleh anggota badan tergantung keberesan hati. Berarti hati sangat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam ibadah, dalam kehusuan kita sebagai seorang mukmin di dalam beribadah, ya. Secara umum dalam sholat, ya, dalam baca Al-Quran, termasuk juga dalam ibadah umroh yang akan kita bahas ini. Ketika beres hatinya, tujuannya, niatnya dalam melaksanakan ibadah tertentu, maka akan beres juga sholatnya, beres juga ibadah umrohnya, beres juga dalam berdakwahnya, dalam bersodakohnya. Ya tergantung masalah keberesan yang ada di hati. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah memberikan penjelasan
tentang pentingnya amalan hati, ya, tentang pentingnya amalan hati, kata Ibnu Qayyim, fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyyati wa lubbuha. Amalan hati itu adalah ruhnya penghambaan dan intinya penghambaan. Dan ini perlu dicatat dengan tinta emas. Jadi amalan hati merupakan ruhnya penghambaan dan intinya penghambaan. Kata Ibnu Qayyim, fa idza khala amal al-jawarih minhu kal jasadil mawad bila ruh. Apabila kosong amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan dari amalan hati, seperti badan yang sudah mati yang tidak ada ruhnya. Ya, seperti badan yang tidak ada ruhnya. Jadi amalan hati di dalam beribadah itu merupakan pangkal. Dan amalan hati itu merupakan kewajiban bagi setiap individu berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu. Barang siapa yang meninggalkan amalan hati secara keseluruhan, bisa jadi dia itu orang kafir atau orang munafik. Dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu mengikuti dan mengikuti amalan-amalan yang dilakukan oleh hati. Maka tidak sempurna amalan yang dilakukan oleh anggota, maka tidak jadi sekali lagi, amalan anggota badan itu mengikuti amalan-amalan hati. Dan tidak akan sempurna ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kecuali dengan adanya amalan hati. Jadi bisa dengan sebab tidak ada amalan hati itu, kalau sama sekali tidak ada, bisa nggak ada nilainya ibadah yang dilakukan. Atau kalau seandainya kurang dalam perealisasian amalan yang dilakukan oleh anggota badan, bisa jadi ibadahnya kurang ada pengaruhnya. Contohnya di dalam ibadah umroh, contohnya di dalam ibadah haji. Misalkan berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh, pulangnya dari ibadah umroh berubah drastis, jadi orang yang baik. Karena itu semuanya, karena di waktu melaksanakan ibadah umrohnya menyertakan amalan-amalan hati. Karena dalam ibadah umroh secara zahir, kan ibadah umroh kan nampak zahir, tapi ternyata ada kaitannya juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh hati. Di saat bisa merealisasikan ibadah-ibadah yang dilakukan ibadah hati, maka pengaruhnya dari ibadah umroh yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi orang yang istiqamah, akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum melaksanakan ibadah umroh. Karena menyempurnakan penghambaan-penghambaan yang lain, di samping hanya dohirnya saja akan berangkat ke Mekah menuju ke Baitullah, gitu kan, disaksikan oleh banyak orang pada tahu melaksanakan ibadah umroh. Coba kalau kita tidak menyertai amalan hati, bisa jadi pulang dari ibadah umroh tidak memberikan pengaruh sedikit pun, tetap aja berada dalam kelalaian kalau seandainya tidak merealisasikan penghambaan hatinya. Ya. Jadi kita masih berbicara tentang ibadah dulu secara umum sebelum melaksanakan tentang berkenaan dengan ibadah umroh. Jadi intinya bahwasanya amalan hati itu sangat memberikan pengaruh dalam ibadah apapun. Secara global apa pengaruhnya? Diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul enggak? Ya, pengaruhnya dari amalan-amalan hati kepada ibadah itu secara global, Allah akan menerima amalan seorang hamba. Di mana kita kan mengetahui bahwa ada dua syarat diterimanya ibadah. Makanya kita mesti berusaha jiwa kita untuk
mengikhlaskan niat karena Allah, yang dengan sebab kita berusaha untuk mengikhlaskan niat karena Allah akan membuahkan kesemangatan atau memotivasi untuk berusaha terus menyelamatkan tujuan-tujuan niat-niat dalam melaksanakan ibadah-ibadah dari penyakit ujub, dari penyakit ria, dari penyakit sum'ah. Bangga diri dengan ibadah yang dilakukan, ingin dilihat oleh orang dalam beribadah, ingin didengar oleh orang dalam beribadah. Jadi berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan niatnya karena Allah, biar selamat tujuan dari melaksanakan ibadah yang dilakukannya dari bangga diri, ujub, dari ria, dan juga sum'ah. Begitu pula kalau kita mengetahui agar kita amalan itu diterima, ya, ada hubungannya kan dengan dua syarat tadi. Itu syarat bagaimana betul-betul memurnikan ibadah karena Allah. Yang kedua, bagaimana betul-betul diri kita itu ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah, sehingga ketika berusaha jiwa kita untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah, akan bersemangat untuk biar terjauh dari ibadah yang dilakukannya, dari kebid'ahan, dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Seperti itu, nggak akan ikut-ikutan di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian juga secara global, pengaruh secara umum amalan hati kepada ibadah-ibadah itu, yang kedua adalah membersihkan hati. Hati itu menjadi bersih dari ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kebersihan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, yang menumbuhkan selalu hadirnya hati di dalam beribadah. Hadirnya hati di dalam ibadah. Kenapa? Karena apabila hatinya tergantung hanya kepada Allah, akan bersih hatinya, sehingga tujuan dan orientasinya ibadah itu untuk akhirat, bukan untuk yang lainnya. Tidak terfitnah hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah, dari sanjungan manusia, pujian manusia. Dengan penyakit-penyakit yang demikian tersebut sebenarnya akan melemahkan dan memalaskan, membuat malas dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu zahirnya saja ngikutin kepada kaum muslimin, ngikutin kepada para sahabat pada waktu itu, tapi sebenarnya hatinya tidak. Karena pingin keselamatan aja sebenarnya itu orang-orang kafir itu, biar secara zahirnya saja. Karena pada waktu itu kaum muslimin kuat, sehingga mereka malas-malasan dalam sholat, mereka malas-malasan dalam berjihad. Kenapa? Karena hatinya. Nah, karena masih mentergantungkan hatinya kepada selain Allah, mereka tidak beriman. Sebenarnya orang kafir hanya zahirnya saja mereka imannya, makanya malas. Nah, jadi pengaruh yang kedua dalam melaksanakan amalan hati dari ibadah hati, pengaruh yang kedua amalan hati kepada ibadah secara umum adalah kebersihan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, pengaruh amalan hati kepada ibadah secara umum adalah bersemangat untuk menyempurnakan ibadah. Jadi berusaha agar ibadahnya itu sampai kepada kedudukan ihsan, melihat Allah atau diawasi oleh Allah. Anta budallah, Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah Anda melihat Allah. Jadi akan berusaha, bersemangat untuk menyempurnakan ibadah, ya, sampai mencapai kepada kedudukan ihsan. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Jika tidak sampai kepada kedudukan menyaksikan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang masuk kepada sebagian contoh.
amalan hati yang ada kaitannya dengan ibadah umroh. Jadi amalan ibadah umroh ada kaitannya yang sangat erat dengan amalan hati. Tapi sebelum kita jelaskan kaitannya amalan umroh dengan yang sangat erat dengan amalan hati, kita sekilas akan menjelaskan secara singkat amalan-amalan ibadah umroh itu bagaimana. Secara singkat akan kita jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, jadi kata Syekh bin Baz, ya, ini secara singkat aja untuk ilmu bagi antum semuanya dan juga bagi yang mau sebentar lagi melaksanakan ibadah umroh, hanya sebagai pengingat saja bahwasanya apabila seseorang menginginkan untuk melaksanakan ibadah umroh, ketika sampai di miqat, langsung aja ke sini secara singkat, dianjurkan bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh untuk mandi. Ya, jadi ketika sampai di miqat, bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh, ya kan naik pesawat atau naik bis, sudah tergambar di otak. Apabila sudah sampai ke miqat itu bisa tergantung ketika naik bis, berarti kalau dari Madinah berarti ke Bir Ali. Kalau dari Indonesia di pesawat. Ya. Nah, dianjurkan baginya untuk mandi dan bersih-bersih. Ya, dianjurkan untuk mandi dan bersih-bersih. Begitu pula bagi seorang wanita, demikian melakukannya sama seperti laki-laki. Walaupun wanita itu sedang dalam keadaan haid, walaupun wanita itu sedang dalam keadaan nifas, tetap dianjurkan untuk mandi dan bersih seperti mandi janabah, gitu kan? Selain kecuali bahwasanya wanita itu yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sampai dia bersih. Baru setelah bersih dia mandi, baru tawaf. Kemudian juga bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh itu disunahkan juga untuk memakai minyak wangi. Bagi laki-laki disunahkan, dianjurkan untuk memakai minyak wangi di badannya. Jadi bukan minyak wangi di kain ihram, tapi dianjurkan untuk seorang laki-laki yang mau melaksanakan ibadah umroh ketika sampai di miqat atau sebelum miqat gitu, untuk memakai minyak wangi di badannya, bukan di kain ihramnya. Jika tidak diberikan kemudahan untuk mandi di miqat, maka tidak apa-apa tidak mandi. Dan dianjurkan apabila sudah sampai di Mekah sebelum tawaf, jika ada kemudahan, udah nyampe di hotel, baru mandi. Begitu. Kalau tidak ada kemudahan ternyata untuk mandi di miqat, sudah aja nggak usah mandi. Kemudian setelah itu nanti aja ketika sampai di Mekah sudah ada di penginapan atau hotel misalnya, sebelum melaksanakan tawaf, walaupun sudah memakai kain ihram ya, mandi dulu terus pakai kain ihram lagi. Kemudian yang ketiga, atau diantara hal yang perlu diketahui oleh kita ketika sudah nyampe miqat, kan mandi tuh kalau dapat kemudahan. Baru bagi laki-laki itu melepas semua pakaian yang berjahit. Melepas semua pakaian yang berjahit, ya, kaos, selempak, semua yang berjahit yang menempel di tubuh dilepas. Tuh ingat, tuh. Seperti mayit, bagaimana dilepas seluruh pakaiannya, nggak ada yang tersisa. Seperti itu bagi laki-laki. Lalu memakai kain selendang, memakai selendang dan kain yang dianjurkan
sebenarnya itu boleh-boleh saja dengan warna yang lain, tapi yang lebih utama adalah memakai yang dua kain yang putih. Dua kain yang putih. Adapun wanita, maka wanita berihram dengan pakaiannya yang biasa dipakai. Ya. Yang terpenting bukan pakaian yang banyak hiasannya, bukan pakaian yang mencetak badannya. Yang terpenting itu tidak boleh. Seperti pakaian yang biasa sehari-hari dilakukan, tidak ada pakaian secara khusus harus putih atau apa dan sebagainya. Bahkan pakaian yang biasa dilakukan yaitu dengan pakaian yang biasa dilakukan, yang menutup aurat dan tidak ada padanya perhiasan. Hanya nanti itu bagi wanita yang bercadar untuk tidak bercadar. Ya, untuk itu ihramnya. Dan yang biasa dan yang memang menutup tangannya dengan sarung tangan, ketika sedang ihram bagi wanita dibuka cadarnya dan juga dibuka sarung tangannya. Tapi ketika ada wanita asing, laki-laki asing, maka ditutup dengan kerudung. Tetap ditutup dengan kerudung, atau ada kain yang menutup dijulurkan ke wajah wanita. Maka penutup seperti itu bukan cadar, maka itu seperti yang dilakukan oleh para sahabiah ketika ada laki-laki yang lewat, langsung dia tutup wajahnya, tapi bukan dengan cadar seperti itu. Kemudian jadi ihramnya bagi wanita itu adalah tidak memakai cadar dan tidak memakai sarung tangan. Pakaiannya adalah pakaian secara biasa yang menutup aurat, yang tidak ada padanya perhiasan, dan juga pakaian yang syuhrah yang membuat pada para laki-laki jadi melihatnya. Ya, seperti itu. Kemudian berniat masuk. Ini sebelum kita hubungkan dengan amalan hati ya. Kita jelasin dulu sekilas. Kemudian berniat masuk dalam ibadah umroh dengan hatinya. Dan melapatkan dengan lisannya sambil mengatakan labbaika umratan. Kami penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Atau Allahumma labbaika umratan. Allahumma labbaika umratan, ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika ini karena kan melaksanakan ibadah umroh itu jarang ya, atau bahkan ya kadang lupa kalau yang sudah tahu juga. Maka harus selalu ada kajian ibadah umroh setahun sekali, setahun dua kali untuk selalu ingat. Kalau sholat kan selalu ingat karena sehari-hari melaksanakannya ya. Sebenarnya tahun yang lalu kita sudah menjelaskan juga permasalahan ibadah umroh kan? Ya, kembali lagi, jika yang berihram, jika yang mau melaksanakan ibadah umroh itu sudah ada rasa takut setelah labbaika Allahumma umratan, ada rasa takut untuk tidak bisa melaksanakan ibadah umrohnya karena sakit, atau takut ada musuh dan yang penghalang-penghalang yang lainnya, maka ketika mengucapkan labbaika Allahumma umratan disyariatkan untuk bersyarat. Disyariatkan untuk bersyarat ketika niat masuk ibadah umroh, yaitu ihram, dengan mengatakan fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Maka jika ada penghalang yang menghalangiku, maka tahalulku di mana saja engkau menahanku. Sudah ketika tertahan sempurna ibadah umrohnya karena bersyarat. Saat berihram, ketika sakit dan tidak bisa menyempurnakan ibadah umrohnya, maka ketika tertahan karena bersyarat seperti ini berarti sudah selesai melaksanakan ibadah umrahnya. Karena berdasarkan hadis Duba'ah binti Az-Zubair, semoga Allah meridai kepadanya, Nabi SAW karena hadis Duba'ah binti Az-Zubair, semoga Allah meridai kepadanya,
kemudian dia bertalbiyah ya, setelah mengucapkan, jadi fa'in habasani habis pamahil haisu habastani, dia bertalbiyah sebagaimana bertalbiyahnya Nabi setelah wa'in habasani habis pamahil haisu habastani, labbaika Allahumma, dilanjut aja setelah itu, labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal? Hafal? Coba ya. Labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini disunahkan untuk memperbanyak talbiyah ini. Dan disunahkan juga untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Disunahkan juga untuk memperbanyak doa sehingga sampai ke Baitullah. Begitu ya Pak Ramdan dulu ya. Sehingga sampai ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, apabila sampai ke Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan ketika masuk dan membaca Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Seperti biasa ke masjid. Kanan dulu, kemudian mengucapkan atau berdoa Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Nah, apabila telah sampai ke Baitullah, sudah talbiyahnya diputus. Diam dari talbiyah. Jadi udah setelah nyampe Baitullah sudah diam, enggak diteruskan talbiyah tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaiknya, udah diam aja, enggak usah membaca talbiyah. Kemudian setelah diam menuju ke Hajar Aswad. Dari situ menuju ke Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, kemudian menyalami Hajar Aswad dengan tangan kanannya. Jadi menghadap ke Hajar Aswad untuk menyalami Hajar Aswad dengan tangan kanannya dan juga mencium Hajar Aswad jika hal itu dimudahkan. Jangan sampai mengganggu kepada orang lain, menyakiti kepada orang lain. Maksudnya jika dimudahkan mencium Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanannya, tapi dengan syarat dimudahkan dan tidak menyakiti manusia, mengganggu yang lain. Karena ada di sana itu ada jamaah nggak tahu. Jadi ya terlalu berlomba-lomba sehingga sampai nyikut orang lain, nyakitin orang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, dan dia ketika mengusap Hajar Aswad membaca Bismillah Allahu Akbar. Ketika mengusap Hajar Aswad membaca Bismillah Allahu Akbar. Namun jika susah, gak ada kesempatannya untuk mencium dan untuk menyalami dengan tangannya atau dengan tongkat atau yang seperti itu, susah. Jadi, nah jika kesusahan untuk mencium, awal pertama kan sunnahnya mencium dan mengusap. Tapi jika susah, apa? Diusap dengan tangan kanannya Hajar Aswad atau dengan tongkat atau dengan apa saja yang bisa sampai ke Hajar Aswad. Kemudian dicium tangan yang diusapkan ke Hajar Aswad atau tongkat yang diusapkan ke Hajar Aswad. Dicium tangan atau hajar atau tongkat atau apa saja yang diletakkan ke Hajar Aswad. Kalau susah untuk tadi langsung mencium dan mengusap, maka cukup dengan tangannya saja. Dengan tangannya ke Hajar Aswad atau dengan tongkat, lalu dicium tangan atau tongkatnya. Tapi jika susah juga untuk nyampe tangannya ke Hajar Aswad atau tongkatnya ke Hajar Aswad susah, berisyarat dengan tangannya. Begini saja pas lewat Hajar Aswad, udah sejar Hajar Aswad hanya begini aja. Seperti ini. Berisyaratkan ini Ka'bah nih. Di sini Hajar Aswad. Sudah aja lewat begini.
sambil berisyarat dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan tidak mencium apa yang dia isyaratkannya. Kalau nanti di sana itu antum nanti dengan izin Allah melaksanakan ibadah umroh, banyak orang yang padahal hanya isyarat, jangan ngikutin kebanyakan orang. Iya, ya. Itu kalau nempel baru dicium. Tapi kalau mengisyaratkan sama sekali tidak mencium. Udah aja Bismillah Allahu Akbar, udah jalan. Itu setarnya itu dari Hajar Aswad setelah mengisyaratkan kalau kesusahan untuk mencium, setelah berisyarat, dan tidak mencium tangan kalau berisyarat. Tapi kalau diletakkan sekali lagi dicium. Kalau berisyarat nggak dicium. Kemudian disyaratkan untuk kesohihan, untuk keabsahan tawaf itu adalah apa? Dalam keadaan toharoh, dalam keadaan bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kenapa? Karena tawaf seperti sholat. Kedudukan tawaf itu seperti sholat, hanya dalam tawaf itu diberikan keringanan rukhsah untuk bisa ngobrol, untuk bisa sambil berbicara. Kemudian dijadikan Ka'bah Baitullah itu ada di sebelah kiri kita. Ya, di sebelah dan hitungan putarannya ada 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Nah, ketika kita memulai dari Hajar Aswad tadi sudah seperti yang dijelaskan tadi, kalau susah hanya berisyarat saja, kemudian tidak mencium, dan inilah yang mungkin mampu dilakukan kebanyakan saat sekarang ini karena berdesak-desakan, dan tidak akan mungkin kita untuk sementara ini karena sangat ramai berdesak-desakan, tambah banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh, mungkin hanya bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan bukan menciumnya Hajar Aswad. Bukan, tapi dengan berisyarat saja. Nah, setelah berisyarat Allahu Akbar. Tapi kalau ada kemungkinan misalnya di waktu tawaf sunnah atau di waktu di malam hari ternyata ada kesempatan ternyata untuk bisa masuk ke daerah Hajar Aswad untuk berdoa ke Multajam misalnya. Tapi ya, bisa saja melaksanakan tawaf sunnah, kemudian ternyata kelihatan ada kosong, udah dicium, kemudian salami, kemudian dicium tangan, gitu. Kalau ada kemudahan. Tapi kalau melihat sekarang ini selalu penuh terus, jadi gak usah terlalu memaksakan. Intinya disyaratkan dalam keabsahan tawaf itu adalah kondisi yang tawaf itu dalam keadaan suci. Ya. Kemudian menjadikan Ka'bah itu ada di sebelah kirinya dan memutari Baitullah atau Ka'bah itu 7 putaran. Apabila sejajar dengan rukun Yamani, sudut Yamani tadi kan Hajar Aswad. Nah, kan Ka'bah itu ada 4 sudut rukun, ya. Nah, jadi 4 rukun nih. 1, 2, 3, 4. Di sini rukun sudut Hajar Aswad. Nih ya. Di sini rukun Yamani. Nah, dimulainya kan dari sini, dari Hajar Aswad. Memutar ke sini, ini enggak dilewati, ini dilewati. Nah, pas udah nyampe rukun Yamani, di rukun Yamani, dan di sini rukun Yamani, jadi rukun Yamani itu adalah sebelum Hajar Aswad. Rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad. Apabila sudah sejajar dengan rukun Yamani, mengusap dengan tangan kanannya jika dimudahkan. Mengusap dengan tangan kanannya sudutnya pojok, ya, arah Yaman. Di sini diusap dengan tangan kanannya jika dimudahkan. Dan membaca Bismillah Allahu Akbar, dan tidak menciumnya walaupun sudah, dan tidak menciumnya.
Tapi sekali lagi, jika susah untuk mengusapnya sunnah sebenarnya. Tapi jika susah untuk mengusapnya, meninggalkannya dan gak usah untuk menyalaminya, terus berlanjut untuk berputar, tawaf, dan tidak mengisyaratkan kepadanya, dan juga tidak bertakbir, tidak berisyarat ke rukun yamani itu kalau tidak mengusap, tidak berisyarat dan juga tidak bertakbir gitu. Jadi mengusap dengan tangan kanannya jika mudah dan bertakbir dan tidak menciumnya, itu kalau sunnahnya. Namun jika susah untuk menyalami dengan tangan kanannya, udah tinggalkan saja, terus bertawaf dan tidak mengisyaratkan kepada rukun yamani dan juga tidak bertakbir. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Nanti kalau kita lihat di sana, akan ada orang-orang yang tidak tahu ilmu akan berisyarat. Akan berisyarat ketika sejajar dengan rukun yamani. Nah, kalau kita berilmu dulu seperti sekarang ini sebelum kita beramal, insya Allah ketika sejajar dengan rukun yamani, kita akan berusaha untuk mencontoh Nabi SAW dan tidak mengisyaratkan tangan kita ke rukun yamani dan tidak juga mencium tangan. Akan lewat saja begitu saja, tidak juga mengucapkan Allahu Akbar. Kalau di rukun yamani, mengucapkan Allahu Akbar itu bila ada kesempatan dan kemudahan untuk bisa menyalaminya. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk bisa menyalaminya, sama sekali tidak berisyarat dan tidak juga mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kondisi manusia, karena ada yang beribadah kadang belum memahami ilmunya atau hal-hal yang lain, maka terjadilah apa yang akan kita lihat di sana, di Baitul, yang sedang melaksanakan ibadah umroh, kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadah. Ya. Kemudian, karena Nabi SAW tidak pernah dinukil dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW berisyarat ketika melewati rukun yamani. Ya. Adapun Hajar Aswad, setiap kali melewati Hajar Aswad, menyalaminya dan menciumnya. Sebagaimana telah disebutkan. Jika tidak ada kemudahan, cukup dengan berisyarat dan bertakbir. Ini dalam bertawaf. Kemudian juga dianjurkan ketika tawaf adalah untuk lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ya, bagi laki-laki secara khusus berlari-lari kecil di putaran yang di 3 putaran pertama, lari-lari kecil, dipercepat larinya, gitu. Ya, sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki untuk ittiba. Ittiba itu adalah menjadikan tengah kainnya itu ada di bawah pundaknya yang kanan atau ada di ketiaknya, dan 2 ujungnya ada di pundaknya yang sebelah kiri. Itu namanya ittiba. Jadi yang sebelah kanan nampak, diperlihatkan, terbuka, terus yang 2 ujung kainnya menjadi di sebelah kiri. Ini terbuka. Itu namanya ittiba, untuk membuka pundaknya yang kanan, menjadikan kain ada di ketiaknya dan 2 ujung kain ada di sebelah pundak yang kiri. Itu namanya ittiba. Disunahkan demikian. Gitu. Di semua putaran, di semua putaran, 7 putarannya dalam kondisi terbuka terbuka pundak sebelah kanannya. Kemudian dianjurkan juga untuk di waktu tawaf itu untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa dengan apa yang dia hafal, yang dia mudah dalam semua putaran. Kemudian juga tidak ada yang perlu dipahami juga, tidak ada di dalam tawaf itu doa secara khusus, kan? Putaran pertama ini doanya, putaran kedua doanya ini nggak ada, gitu. Dan tidak ada. Tapi berdoa, berzikir sesuai dengan yang Allah mudahkan, sesuai yang kita hafal dari doa-doa yang kita hafal, yang
cukup sesuai dengan yang kita hafal gitu, nggak usah terlalu memaksakan. Bahkan sambil kita membaca hanya hafalnya qul huwallah saja, udah aja baca bolak-balik qul huwallah aja. Atau hanya bisanya istighfar, ya udah istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Kalau hanya bisanya subhanallah, ya udah subhanallah, 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 subhanallah. Kalau bisanya alhamdulillah. Jadi sesuai yang kita pahami, sesuai yang kita hafal, dan tidak ada doa dzikir secara khusus, dan berzikir masing-masing, dan tidak perlu ada yang membimbing dengan dikomandoin dengan ustadznya, dengan enggak, tapi masing-masing dengan penuh penghayatan. Kemudian berdoa antara dua rukun Yamani. Tadi kan ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Kan begini, ini dua rukun dilewati. Nah, di sini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Nah, antara dua rukun ini, rukun Yamani dan Hajar Aswad, ada doa secara khusus, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad dari rukun Yamani. Di setiap putaran ketika sejajar setelah sampai di rukun Yamani sampai Hajar Aswad selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dari sini setelah Hajar Aswad kemudian melewati sudut ini, melewati rukun ini, bebas doanya. Bisa baca Quran, bisa membaca istighfar, bisa subhanallah, bebas. Sambil dihayati, sambil menangis. Bagaimana Rasulullah SAW saking rindunya kepada Allah, karena Ka'bah itu dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan punya kewibawaan dan kemuliaan. Maka Nabi SAW ketika menyalami Hajar Aswad, kemudian menciumnya, fafadat ainahu bil buka, maka Nabi SAW mencucurkan air mata. Jadi di saat ketika tawaf, inilah pentingnya kehusuan, pentingnya mengagungkan Allah, menumbuhkan rasa cinta. Dari situlah akan beda orang yang melakukan tawafnya ditumbuh dari hatinya dengan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Kehusuannya akan nampak dan nangis. Di samping kita sesuai dengan sunnah dari sisi zahir, maka kita pun berusaha sesuai dengan sunnah batinnya juga, untuk khusyuk, untuk cinta, untuk rindu, untuk menangis, untuk taubat dan lain-lain sebagainya, sehingga di saat kita tawaf itu mencucurkan air mata. Dan memang pasti hal itu terjadi bagi orang-orang yang rindu, bagi orang yang penuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad khusus itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena hal itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditutup putaran yang ketujuh dengan menyalami Hajar Aswad dan menciumnya jika dimudahkan. Tapi kalau susah cukup berisyarat saja disertai dengan takbir. Ditutup Allah Akbar dengan mengisyaratkan saja di putaran yang ke-7. Setelah selesai dari tawaf ini, mengembalikan selendangnya, menutupi pundaknya, dan ujung-ujung selendang menutupi dadanya, dikembalikan lagi gitu. Kemudian ketika sholat itu baru disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim jika dimudahkan. Tapi jika tidak dimudahkan, tidak memungkinkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim, sholat di tempat mana saja di Masjidil Haram, nggak mesti di belakang maqam Ibrahim. Masjid di tempat mana saja melaksanakan sholat 2 rakaat, membaca rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Itu yang paling utama. Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Tapi walaupun sebenarnya itu membaca surat-surat yang lain juga tidak apa-apa, tapi yang utama adalah membaca setelah di rakaat pertama setelah Fatihah Qul ya, di rakaat kedua setelah
setelah Al-Fatihah adalah qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu salam, jelas dari melaksanakan 2 rakaat itu, kemudian setelah salam itu menuju Hajar Aswad. Jika ada kemudahan. Menuju Hajar Aswad jika ada kemudahan. Kalau tidak ada kemudahan, jangan dipaksakan. Udah aja langsung keluar ke Sofa. Lalu naik ke Bukit Sofa, lalu berdiri di Bukit Sofa, dan naik di Bukit Sofa dan berdiri di Bukit Sofa itu lebih utama jika ada kemudahan. Dan ketika naik itu membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika sudah ada di Bukit Sofa, dianjurkan untuk menghadap kiblat dengan memuji Allah dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wahdah wa nasara abdah wa zamal ahzaba wahdah. 3 kali. Setelah takbir tahmid berdoa sesuai yang kita inginkan, tempat dikabulkannya doa. Setelah begitu ulangi lagi seperti yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti itu. Baru setelah itu doa lagi. Berarti kemudian setelah itu diulangi lagi sampai 3 kali seperti itu. Jadi takbir, tahmid, berdoa. Takbir, tahmid, berdoa. Takbir, tahmid, berdoa. Baru setelah itu turun. Kemudian berjalan menuju Marwah. Menuju Bukit Marwah. Sehingga ketika sampai di tanda hijau yang pertama, nanti itu tanda hijau yang pertama. Kalau mau bercerita itu bukit dulu itu. Ya Bukit Sofa dulu itu terjal cerita tentang Hajar, istrinya Nabi SAW. Tapi yang jelas kita singkat saja. Ketika sampai di bendera yang pertama, maka seorang laki-laki berlari-lari mempercepat larinya atau mempercepat jalannya, mempercepat jalannya sampai ke tanda hijau yang kedua. Nah, itu udah setelah nyampe ke tanda lampu hijau yang kedua, nunggu istrinya. Ya, nunggu istrinya, jangan ditinggalin. Kan? Kenapa? Karena wanita itu tidak disyariatkan untuk berlari cepat. Kenapa? Karena wanita itu aurat. Kenapa itu aurat? Kalau ikut-ikutan, wah gimana jadinya? Nah, wanita itu adalah aurat. Jadi wanita itu jalan aja walaupun di 2 tanda yang hijau. Ya. Kemudian berjalan. Setelah udah ketemu sama istrinya, kemudian berjalan, terus jalan lalu menaiki Bukit Marwah. Lalu berdiri di Bukit Marwah, dan naik di Bukit Marwah itu lebih utama jika dimudahkan, kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan di Bukit Sofa. Kemudian turun, lalu berjalan di tempat seharusnya berjalan. Kemudian bagi laki-laki mempercepat berjalannya, agak lari gitu kan, di dua tanda hijau, ya. Nunggu dulu istrinya, berjalan lagi barengan sehingga sampai ke Sofa. Begitu terus pulang pergi. Ya, pulang pergi sampai 7 putaran. Putaran pertama dari Bukit Sofa ke Marwah, putaran kedua dari Bukit Marwah ke Sofa, putaran ketiga dari Sofa ke Marwah, jadi 7 putaran. Ya, jadi putaran. Ya. Akhirnya di Marwah, 7 putarannya itu akhir selesainya itu di Bukit Marwah. Dan jika sa'inya dalam keadaan menunggang, misalnya sekarang itu kan ada nyewa di situ, terus jalan naik, misalnya ada 2an suami istri, ada itu naik di lantai kedua, kemudian nyewa misalnya biar enggak apa-apa.
Itu tidak apa-apa kalau seandainya memakai alat juga, apalagi ketika sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan dengan berjalan tentunya itu lebih utama. Kemudian juga dianjurkan ketika sa'i itu seperti tawaf, banyak berdoa, bertakbir, bertahmid, ya. Dan juga dianjurkan juga kalau bisa dalam keadaan suci. Tapi kalau seandainya batal, maka tidak apa-apa kalau di waktu sa'i. Kalau batal tanpa berwudu juga nggak apa-apa. Nah, apabila sudah menyempurnakan sa'i, menggundul bagi laki-laki kepalanya atau memendekkan rambutnya, tapi menggundul lebih utama. Ya, menggundul. Adapun wanita mengumpulkan seluruh rambutnya, kemudian diambil seukuran ruas jari, dipotong sedikit. Set itu ya, nanti ketika di kamar nggak usah langsung di situ juga, gitu, seperti itu. Nah, apabila kita atau yang jamaah umroh telah melaksanakan seperti barusan, ya, setelah halak berarti kan tawaf, setelah ihram itu tawaf, sa'i, digundul atau dipendekkan, atau bagi perempuan seujung ruas jari, berarti alhamdulillah sudah sempurna umrohnya. Itu paling 1 jam atau 2 jam, tergantung. Udah sebenarnya ibadah umroh itu segitu. Setelah itu halal lah segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang ihram. Nah, sekarang kaitannya dengan amalan hati. Hubungan pengaruh amalan hati dengan amalan yang dilakukan oleh ada anggota badan. Hubungannya apa? Ibadah umroh kita tidak akan menjadi mabrur, tidak akan memberikan pengaruh sama sekali dengan pelaksanaan yang dilakukan barusan dalam ibadah umroh, kecuali apabila beres amalan hatinya. Kalau beres amalan hatinya, mabrur. Besar pengaruhnya dengan pelaksanaan ibadah umroh yang telah dilakukannya. Jadi apabila ibadah umrohnya dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah, itu amalan hati, betul? Dibarengi ketika melaksanakan ibadah umroh keyakinan seorang hamba, yakin itu amalan hati, dengan janji Allah, yakin. Kemudian juga ketika amalan ibadah umroh yang dilakukan itu kan dihiasi dengan sabar. Sabar itu amalan hati. Karena banyak sekali rintangan-rintangan, kesusahan-kesusahan yang akan dilewati oleh yang melaksanakan ibadah umroh. Namanya perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Belum lagi misalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, belum lagi capek, belum lagi udara panas dan lain sebagainya. Sabar hatinya ketika terjadi apa yang tidak diinginkan, hal-hal yang sulit yang dilewati saat melaksanakan perjalanan dalam ibadah umroh, di mana kan ibadah umroh itu ibadah yang mahal, yang terkumpul padanya ibadah harta, ibadah badan, dan ibadah hati. Ya, seperti itu. Dia berhias diri ya dengan sabar, dan itu merupakan amalan hati. Ya. Kemudian juga kaitannya dengan amalan hati. Seorang jamaah umroh akan berusaha menyempurnakan ibadah umrohnya. Tidaklah seorang jamaah rindu dan bersemangat untuk menyempurnakan ibadah umrohnya kecuali amalan hatinya, rasa cintanya kepada Allah. Amalan hati betul, rasa takutnya kepada Allah dari siksa Allah, dan rasa harapnya kepada apa yang di sisi Allah dari pahala yang sangat besar. Jika demikian, antara amalan ibadah umroh yang zahir dan antara amalan hati ada kaitannya yang sangat erat. Dan ketika digabungkan antara ibadah hati dan ibadah umroh, yang manasiknya secara zahir, amalan anggota badan dan ibadah hati, akan memberikan
pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim dan tingkah laku seorang muslim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya haji yang mabrur itu merupakan ibadah yang paling agung. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wal umratan, dan 2 umrah. Awil umrah ilal umrah, atau umrah, pelaksanaan umrah ke umrah lainnya. Ada yang memang ibadah umrah itu dalam satu umur itu 1 kali wajibnya. Setelah itu sunnah. Bolak-balik itu adalah sunnah. Ya, tapi sebagaimana ibadah haji itu wajib seumur sekali, umrah juga wajib seumur sekali. Adapun tambahannya ibadah haji sunnah, ibadah umrah sunnah, ya. Tambahannya adalah sunnah. Nah, wal umratu ilal umrah, antara satu umrah ke umrah yang lain, yukaffiru ma bainahuma, akan menghapus dosa antara perjalanan satu umrah ke perjalanan umrah yang lainnya. Ya, Masya Allah. Ini buahnya tatkala ibadah umrah yang dilakukan oleh seorang hamba itu disertai dengan ibadah-ibadah amalan hati yang banyak yang dilakukan oleh yang melaksanakan ibadah umrah atau yang melaksanakan ibadah haji. Gitu. Di mana pengaruhnya itu adalah diampuni dosanya. Ya. Akan mendapatkan balasan surga. Bahkan dalam hadis yang lain dari Aisyah Ummul Mukminin, tatkala Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat jihad merupakan seutama-utamanya amalan. Apakah tidakkah kami berjihad ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "La, ya, tidak. Lakin afdalul jihad, akan tetapi seutama-utama jihad adalah haji mabrur." Haji mabrur. Bagi wanita, seutama-utama jihad adalah haji mabrur. Ya, haji mabrur termasuk di dalam ketika pembahasan haji mabrur adalah umroh, karena umroh itu adalah ibadah, itu adalah haji juga, tapi ibadah yang ya itu termasuk ibadah, termasuk kata ulama umroh itu ya bagian daripada ibadah haji, tapi katanya ibadah haji kecil, kan seperti itu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga hadis-hadis yang lainnya. Maka sekali lagi, kembali lagi ketika berbicara pengaruh amalan hati dalam ibadah umroh, itu tadi akan memberikan pengaruh kepada tingkah laku seorang muslim dan akhlak seorang muslim apabila seorang yang melaksanakan ibadah umroh itu merealisasikan penghambaan ibadah-ibadah yang lain yang banyak dari amalan-amalan hati. Manakala seorang jamaah umrah mendapatkan taufik untuk merealisasikan amalan-amalan hati, akan bertambah pengaruh dari ibadah umrahnya. Tapi apabila kurang seorang jamaah umrah dari melaksanakan amalan-amalan hati di dalam ibadah umrahnya, lemah dalam merealisasikan ibadah-ibadah hati, akan lemah juga pengaruh ibadah umrahnya. Sehingga tatkala dia selesai melaksanakan ibadah umrah, tidak merubah keadaannya dan tetap berada dalam kelalaiannya. Itu sayang ya, udah mahal-mahal berkorban, tapi tetap kondisi hatinya lalai, kondisi hatinya tetap condong dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya. Ini tentunya sangat disayangkan sekali, karena tentunya di zaman sekarang ini banyak sekali yang bisa merusak ibadah umroh itu di zaman sekarang ini. Jadi seolah-olah ibadah umroh itu hanya sekedar wisata saja, sehingga kurang pengaruhnya ke dalam tingkah laku seorang muslim atau muslimah yang melaksanakan ibadah umroh, tidak merubah keadaannya menjadi lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika seseorang mendapatkan taufik ya untuk bisa merealisasikan betul-betul dalam pelaksanakan ibadah umrohnya, maka akan nampak buahnya, akan nampak buahnya. Nah, perlu diingat oleh kita bahwasanya
yang menjadikan penghalang seseorang untuk menghadirkan ibadah-ibadah hati adalah dosa. Makanya oleh karena itu, persiapkan diri kita dari sekarang, walaupun belum punya sisi materi, harus membersihkan diri kita dengan banyak istighfar dan taubat. Apalagi sekarang yang mau betul-betul mau melaksanakan ibadah umroh. Nah sekarang itu sebelum waktunya untuk melaksanakan ibadah umroh, harus banyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah sehingga hatinya nyambung kepada Allah ketika melaksanakan ibadah umroh. Karena yang menghalangi seseorang itu untuk bisa nyambung hatinya dengan Allah, karena berapa banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, kok kayak begini katanya umroh itu, kayak begini gitu, hanya puter-puter, hanya sa'i, gak nyambung hatinya. Bahkan dulu pernah waktu saya di Mekah, ada orang yang pembisnis gitu ya, pembisnis, wah pokoknya kalau ya begitu, tidak bisa yang jelas ya tidak saya ceritakan, intinya sedang melaksanakan ibadah umroh. Kok begini? Karena saya waktu itu yang mendampingi, udah melaksanakan ibadah umroh, udah begitu pada waktu itu padahal haji plus nggak dilanjutkan, minta pulang lagi. Minta pulang lagi. Udah nyampe, udah melaksanakan ibadah umroh, udah ibadah hajinya nggak dilanjut, minta ke travel untuk pulang lagi. Tuh, di sini pentingnya kita persiapan sekarang ini untuk selalu bertaubat, untuk banyak beristighfar kepada Allah, karena dosa ya sangat memberikan pengaruh sehingga tidak bermanfaat, tidak kosong, gersang dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Juga dengan sebab dosa bisa menjadi menyepelekan. Kalau melaksanakan ibadah umroh, menyepelekan ibadah umrohnya, nggak menyempurnakan ibadah umrohnya, karena dosa penyakit yang paling berbahaya kepada hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dosa itu yang ada obatnya. Obat untuk menghilangkan dosa itu Allah kasih solusi, yaitu istighfar dan taubat. Minta ampun kepada Allah dan taubat. Ya, faqul sustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian, sungguh Allah Maha Pengampun. Buah dari keajaiban dari istighfar itu, yursilis sama alaikum minro, hujan deras dikasih. Wa yumdidkum bi amwali, wa dikasih anak, harta anak. Wa yaj'alakum jannat, dikasih kebun dan dijadikan bagi kalian sungai-sungai. Jadi rizki yang berkah. Di antara buah dari istighfar juga dalam ayat yang lain surat Hud 52, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kepada kalian kekuatan setelah Anda memiliki kekuatan. Kata ahli tafsir, yang dimaksud tambahan kekuatan itu adalah kekuatan hissiyah badan, wa quwwah maknawiyah, dan kekuatan hati maknawi yang akan dirasakan dalam kehidupan mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pelaksanaan ibadah umroh itu sangat membutuhkan kekuatan ini. Kekuatan badan, kekuatan hati yang bisa membantunya untuk bisa menyelesaikan manasik ibadah umroh sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Banyak-banyaklah beristighfar. Sekarang istighfar, di setengah perjalanan sedang di kapal, pesawat istighfar, di saat kondisi manapun istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah dari sekarang istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Sehingga segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat perjalanan dalam melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji menjadi nikmat. Kenapa? Karena diberikan kekuatan oleh Allah dengan kita sering beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah juga jadi lega. Keluar uang yang banyak juga nikmat, karena ini sedang melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jujur memang
taubatnya. Jika jujur memang minta ampunannya, sehingga betul-betul dia nikmat rasanya ketika melaksanakan ibadah umroh, bukan menjadi suatu pembebanan, tapi kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dibeli, kebahagiaan yang ada di dalam hatinya. Dan dia berusaha untuk bersemangat memperhatikan syarat-syarat diterimanya amalan. Begitu pula berusaha untuk mengikhlaskan niat, berusaha untuk waspada dari ujub, ria, kesyirikan. Karena tahu bahwasanya Allah tidak akan menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan yang karena wajah Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, inginkah aku beritahukan kepada kalian yang paling aku khawatirkan di sisiku daripada Masih Dajjal? Kemudian para sahabat menjawab, bala. Kemudian kata Rasulullah, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Seseorang berdiri melaksanakan sholat, lalu memperindah sholatnya karena ada pandangan orang kepadanya. Jadi dia akan bersemangat untuk menepis pujian dari orang, ujub, sum'ah, berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah Jalla wa'ala. Dan pada zaman sekarang ini godaan-godaan yang membantu seseorang itu untuk rusak niatnya dalam melaksanakan ibadah umrah itu sangat banyak sekali. Maka insya Allah kekuatan maknawi tatkala kita diawali dengan banyak bertaubat, diawali dan banyak beristighfar, mudah nantinya untuk menepis berbagai macam hal-hal yang merusak ibadah kita. Dan memang melaksanakan ibadah umrah itu sangat berat dan harus minta bantuan kepada Allah untuk diberikan kekuatan biar bisa melaksanakan ibadah umrah itu sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, yang buahnya setelah melaksanakan ibadah umrah dengan perjuangan dan diberikan kekuatan oleh Allah, akhirnya ada hubungannya, kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah, kita menjadi orang yang bertakwa, dan kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang komitmen di dalam agama setelah pulang dari ibadah umrah. Karena pada dasarnya ibadah umrah itu adalah sekolah, sekolah yang istimewa, ya, sekolah yang istimewa, yang dimana diterpa pendidikan di waktu melaksanakan ibadah umrah itu untuk betul-betul mentauhidkan Allah dan waspada dari kesyirikan dengan berbagai macamnya, dan juga sarana-sarana yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Itu saja mungkin pembahasan kita sekilas berkenaan dengan pengaruh amalan hati kepada ibadah umrah. Setelah tadi sekilas kita jelaskan ibadah umrah secara ringkas, kemudian pengaruhnya bisa kita simpulkan, pengaruhnya kita akan selalu menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan menjadi orang yang betul-betul mensematakan Allah di dalam ibadah. Kemudian juga kita termasuk betul-betul orang-orang yang mendapatkan predikat takwa. Kemudian juga pengaruhnya juga kita akan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah kita lakukan. Itu tatkala melaksanakan ibadah umrah disertai dengan ibadah-ibadah amalan hati, sehingga bermanfaat ibadah umrah yang dilakukannya. Tapi kalau tidak disertai dengan amalan hati, kurang manfaatnya ibadah umrah yang dilakukan, yang sudah mahal biayanya tapi manfaatnya sedikit atau sama sekali tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan amalan hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, falyatafaddal mashkura. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.